So selanjutnya ada pertanyaan lagi ya daripada seorang ibu, bagaimana kita bisa membedakan penyakit saraf. Bu, penyakit saraf di sini apa artinya? Kurang jelas, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Kedua, apakah hubungan antara golongan darah tertentu dengan kecenderungan terkena serangan panik? Umumnya serangan panik diderita oleh orang golongan darah apa? Oke, sebenarnya setiap golongan darah, kalau nutrisi di otak mereka kekurangan, mereka juga ada kecenderungan terhadap serangan. Tetapi memang setiap golongan darah itu mempunyai kecenderungan yang beda. Kalau Anda lihat, orang O itu lebih gampang panik. Tetapi dia itu juga gampang menghilangkan paniknya. Artinya kalau dia panik sebentar, nanti dia udah hilang. Golongan darah A itu adalah orang yang sudah panik, dia itu membawa kefikirannya. Berlanjutan, 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 sampai otaknya tidak bisa beban. Kalau orang B itu easy going, orangnya santai aja. Apa yang terjadi besok lusa baru kita bicarakan. Oke? Contoh, memang kecenderungan masalah panik dan masalah depresi, masalah mental illness itu lebih cenderung kepada golongan darah A ataupun orang AB. Oke? So, Ibu, yang paling penting masalah mental illness itu adalah karena kekurangan gizi. Pertama. Kedua adalah karena radikal bebasnya. Ketiga, karena inflamasinya yang tinggi. So, yang penting Anda, Bapak, Ibu kan sudah tahu. Kalau inflamasi, jangan makan batangan. Kalau radikal bebas, minum antioksidan. Dan untuk nutrisi, minumnya Q10 dengan omega 3. Supaya nutrisi untuk otaknya cukup. Dan kondisinya bisa stabil. Yang penting juga Ibu harus ingat, orang ini harus didetoks dari tubuhnya. Mungkin kadang-kala gampang panik karena racun-racun di dalam tubuh itu yang membebankan fungsi organ-organnya. Oke? Ketiga, pertanyaan yang terakhir, serangan panik merupakan salah satu kondisi mental. Apakah bisa diobati fisiknya seorang penderita dengan serangan panik tersebut bisa sembuh atau hanya mengobati gejala fisik sahaja? Okey, serangan panik merupakan salah satu kondisi mental. Apakah bisa dengan mengubati fisiknya seseorang penderita serangan panik? Okey, saya faham artinya. Okey, ini bisa sembuh total kalau orang yang mempunyai serangan panik ini mempunyai mental illness yang bukan secara keturunan. Okey? Tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan, faktor-faktor yang lain, nah itu bisa diperbaiki. Tetapi kalau kasusnya yang sudah parah, itu biasanya harus dilanjutin bersama ataupun didampingi bersama counseling. Dan orang ini harus belajar untuk mengurangi beban ke dalam tubuh dia sendiri. So itu sebenarnya dari bentuk counseling yang penting. Nutrisi untuk menolong secara fisik dan mentalnya, tetapi dia harus juga sudi supaya tidak membebankan tubuh dan otaknya lagi, mentalnya lagi dengan cara meringan ya, mungkin dari agama ataupun daripada psychological therapy ataupun cara-caranya yang berbeda. Ibu mungkin bisa konsultasi lebih lanjut lagi melalui e-konsultasi. Okay?